Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga keluarga dan sanak saudara beserta bapak ibu guru semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, kita bertemu kembali dengan Pak Teddy untuk melanjutkan materi pembelajaran TIK Bab 2 kelas 6, yaitu materinya adalah melanjutkan yang kemarin, di mana di poin pertama kemarin itu di poin A kita telah membahas tentang ancaman online, yang terdiri dari beberapa, ada 5 macam ya, 5 jenis ancaman online yang dapat kita alami ketika kita bermain atau melaksanakan komunikasi melalui internet. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang berita hoax ya. Tentang berita hoax. Jadi berita hoax itu apa ya teman-teman ya? Berita hoax di sini disampaikan bahwa berita hoax itu berupa berita bohong ya. Berita yang tidak jelas asal usulnya, yaitu baik itu lembaran informasinya berupa teks, gambar ataupun link berita, seperti itu teman-teman. Di berita hoax ini sumbernya tidak jelas ya, beritanya berita bohong dan perlu kita waspadai. Nah, dan berita-berita seperti ini ya bagusnya adalah kita hindari ya, sebenarnya kita hindari karena akan mengakibatkan berbagai macam kerugian kepada dia, baik kita juga ataupun kepada orang yang menjadi korban dari berita hoax ini atau berita bohong ini. Salah satunya adalah merugikan orang yang difitnah atau yang jadi korban. Yang kedua adalah merusak cara berpikir setiap orang, sehingga berita yang seharusnya tidak benar dianggap benar, dan mengakibatkan seseorang bisa berbuat sesuatu yang melanggar hukum karena terpancing emosinya, rasa ketidaknyamanannya terganggu dan sebagainya gitu ya teman-teman semua ya. Dan Pak Teddy berharap ya teman-teman semuanya harus selektif, harus memilah-milah berita tersebut ya, sehingga tidak menjadi korban ataupun menjadi orang yang penyebar berita hoax ini, karena nanti konsekuensinya sama dengan yang telah Pak Teddy sampaikan sebelumnya. Konsekuensinya adalah termasuk tindak pidana karena melanggar undang-undang ITE ya, seperti itu. Terus bagaimana sih Pak Teddy cara untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi hoax atau bohong, dan bukan hoax atau yang real atau yang nyata dan memang apa adanya? Yang pertama adalah cermati alamat situs atau website yang memberikan informasi tersebut. Cermati baik-baik bagaimana kapabilitas atau bagaimana kapabilitas itu, bobot dari situs tersebut, apakah merupakan suatu situs terpercaya atau situs baru yang teman-teman kenal ya, seperti itu ya. Jadi dicermati, kalau memang ternyata ya meragukan ya ngapain juga sih gitu kan, ya, lewat aja deh gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, yang kedua, periksa faktanya. Ketika kita mendapatkan berita dari sebuah situs atau media sosial, kita cek faktanya, periksa faktanya. Ya bisa jadi ini menurut ini kita masuk akal apa enggak sih gitu ya. Nah, salah satu dari usaha memeriksa fakta itu ya di poin selanjutnya adalah mencari data-data dari sumber yang lain, sumber yang berbeda websitenya atau alamatnya.
misalkan cari di berita-berita yang di website-website yang kita anggap sudah valid, seperti kalau beritanya menyangkut ya pemerintah atau yang lain, kita cek di website pemerintah betul atau ada atau bagaimana, seperti itu ya tentang berita tersebut. Dan selanjutnya adalah cek keaslian foto. Jika berita tersebut yang kita asumsikan ada sebuah berita bohong atau hoax atau tidak, kita cek keaslian fotonya. Keaslian fotonya jika dia berupa gambar ya, berupa gambar. Sekarang itu ya banyak sih aplikasi-aplikasi yang bisa mengecek bahwa suatu itu asli atau hasil editan ya. Kan dengan aplikasi desain sekarang itu foto itu bisa kita rubah sebagaimana gitu ya, sehingga kelihatannya benar-benar mirip ya, untuk jika itu sebuah foto. Dan jika itu sebuah foto, salah satunya adalah di sini ada namanya website https://reverse.photos ya. Dia foto ini dapat melakukan pencarian gambar, apakah gambar ini betul atau hasil editan atau hasil perubahan dari seseorang. Jadi teknisnya gampang, buka website tersebut, unggah foto yang teman-teman dapatkan, nanti akan ada pembandingnya gambarnya, apakah gambar itu gambar asli atau hasil rekayasa, seperti itu ya teman-teman semua. Dan untuk yang suara ataupun video, kalau nggak salah sekarang itu sudah banyak ya, cuma Pak tadi belum begitu paham websitenya apa, seperti itu. Selanjutnya adalah bertanya kepada orang tua atau guru. Nah, seperti itu ya, kalau kita memang tidak tahu dan bahwa itu informasi itu benar adanya atau bukan berita yang sebenarnya, ya kita tanyakan kepada yang lebih dewasa, yang lebih tahu, bisa kepada orang tua kita dan guru kita. Jika orang tua kita, guru kita memberikan arahan, ya insya Allah itu arahannya adalah arahan yang baik, agar teman-teman tidak menjadi terpengaruh dengan berita yang disampaikan, karena khawatir berita itu bohong ataupun tidak, seperti itu ya. Dan kalau memang itu berita benar, ya berarti benar apa adanya. Tapi kalau memang itu berita hoax, ya diabaikan saja ya teman-teman, setelah teman-teman berkomunikasi dengan orang tua atau dengan guru, dan nanti ya lebih waspada lagi, seperti itu teman-teman semua. Oke, katanya untuk tentang hoax ya memang pembahasannya sedikit, tapi yang pasti adalah teman-teman semua berhati-hati ketika menerima sebuah informasi, baik itu tulisan, baik itu audio, rekaman suara, video ataupun berupa gambar. Sebaiknya berhati-hati, ikuti langkah-langkah tadi untuk mengetahui kepastian benar atau tidaknya suatu informasi, baik berita, video, gambar, lisan ataupun tulisan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, adalah pembahasan poin C yang terakhir di bab 2 ini, yaitu tentang pedoman bermedia sosial. Oke, pedoman bermedia sosial. Di sini media sosial itu apa? Contoh media sosial itu apa, teman-teman semua? Media sosial di sini disampaikan adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa saling berinteraksi dengan mudah. Jadi dengan media sosial ini kita dapat berkomunikasi, mengirim gambar, mengantarkan pesan, ataupun kita bisa bertukar informasi ya dengan sangat mudah. Contohnya ya ada banyak ya, salah satunya Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain-lain. Mungkin teman-teman bisa menambahkan sendiri ya, ataupun YouTube ya, teman-teman semuanya sudah sangat familiar sekali. Namun kalau tidak salah di YouTube itu kan ada batasan usia boleh menggunakan, yaitu usia kalau nggak salah rata-rata media sosial itu 13 tahun baru boleh kita menggunakan. Jika teman-teman sebenarnya belum mencapai 13 tahun, ya seharusnya tidak boleh ya. Kalaupun memang terpaksa harus, ya didampingi oleh orang tua kita, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ada juga media-media sosial yang ramah untuk anak-anak ya. Salah satunya adalah contoh media sosial yang ramah untuk anak adalah Kids World ya. Di sini ya dunia anak ya, dan teman-teman bisa mencarinya di internet dengan mengetikkan kata kuncinya sebagaimana tertulis di layar Kids World ya. Katanya sudah mencoba dan ternyata memang itu khusus untuk anak-anak ya. Silakan bereksplorasi, tapi yang kira-kira pendidikannya materinya sesuai silakan ambil. Kalau yang tidak usah. Yang kedua ada juga Pop Jam ya. Pop Jam sama begitu tadi coba itu, ketika keywordnya sesuai dengan namanya langsung muncul dan memang juga untuk anak-anak ya. Selanjutnya adalah Groom Sosial, yaitu sama jadi semacam sosial media untuk interaksi anak-anak ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah Edmodo, juga sama. Tadi sudah mencoba searchingnya dan tampilannya seperti ini ya, logo-logonya. Ini Pak tadi screenshot dari websitenya, tampilan masing-masing dari media sosial untuk anak-anak yang ramah anak-anak. Jadi teman-teman bisa mencoba-coba, tapi tetap harus kalau bisa didampingi oleh orang tua dan dalam pengawasan orang tua agar bisa terkontrol. Khawatir terkadang namanya berinternet suka muncul iklan-iklan tertentu yang kurang baik ya. Oke teman-teman semuanya, pedoman-pedoman apa saja sih yang harus kita kita pahami ketika kita berkomunikasi melalui media sosial? Yang pertama adalah pasanglah profil diri secukupnya. Ya, Pak tadi pernah sampaikan, jadi profil diri itu ya secukupnya aja untuk ditampilkan ke orang lain. Kalau perlu kita juga di profil itu tidak usah memasang foto kita juga. Ada yang menggunakan avatar itu bisa, dan terus di settingan itu kalau nggak salah tiap medsos itu ada settingannya, informasi itu bisa kita tampilkan ke siapa ya, bisa hanya dilihat oleh kita dan bisa dilihat oleh teman ataupun teman dari teman gitu ya. Ya kita kalau misalkan profilnya menampilkan wajah kita ya hanya cukup bisa dilihat oleh teman saja ya. Terus seperti yang alamat email, yang lain-lain ya usahakan yang bisa melihat hanya kita aja, alamat email, nomor kontak gitu ya, tidak usah ditampilkan seperti itu. Poin yang kedua adalah hindari pertemuan dengan orang yang dikenal secara online. Jika kita memang punya kenalan atau teman yang baru kenal dan kita kenalnya melalui media online ya, dan memang sebelumnya belum pernah ketemu, ya hindari untuk pertemuan secara offline. Apalagi orang tua tidak tahu ya. Kalau ada hal seperti itu, komunikasikan dengan orang tua. Jika akan mengajak ketemuan, mohon maaf tidak bersedia gitu lah, bahasanya seperti itu ya. Kalau tidak sampaikan kepada orang tua, dan sebaiknya dihindari ya temuan dengan yang baru kenal secara online, karena sudah banyak kasus-kasus yang beritanya kurang baik seperti itu teman-teman. Selanjutnya poin 3 adalah tidak memasang foto yang kurang pantas ya. Terkadang ketika kita bermedia sosial suka ada yang mengirim foto atau gambar-gambar yang menimbulkan rasa benci, membuat orang tidak nyaman, gerah gitu ya, tidak enak gitu melihatnya, ataupun kita yang bisa menimbulkan tanda tanya gitu, maksudnya ini maksudnya apa ya, ke orang berprasangka jadinya seperti itu ya. Tidak memasang hal-hal yang seperti itu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ke poin keempat adalah remove tagging foto dari teman. Kadang kan teman-teman itu bisa nge-tag foto kita di akun kita ya, nge-tag kita, dia posting terus nge-tag kita, dan nanti bisa kita lihat fotonya. Jika fotonya kurang baik, hapus saja kan, bisa di remove kalau tidak salah yang setahu Pak Teddy ya.
Yang kelima adalah tidak membagi informasi yang belum jelas. Ini sangat kata-katanya sangat jelas sekali, tidak membagi informasi yang belum jelas. Informasi di sini baik tulisan, gambar, video, foto, ya, ataupun apapun itu rekaman suara kalau tidak jelas sumbernya, tidak jelas maksudnya, tidak jelas untuk diperuntukkan untuk siapa, dan bisa menimbulkan hal-hal yang berprasangka kebencian dan lain, itu lebih baik diabaikan saja. Kalau yang begitu, tapi langsung dihapus saja dan juga dilaporkan kepada orang tua sebagaimana di pertemuan sebelumnya pernah kita disampaikan, ya. Itu. Dan yang terakhir adalah ya selalu bersikap sopan santun, ya, norma kesopanan dijaga, gunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, tidak menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan, karena awalnya dari kata-kata itulah seseorang bisa merasa terganggu, kemudian timbul rasa benci, kemudian tanda timbul keinginan yang untuk berbuat hal yang tidak baik. Jadi biasakan selalu untuk menjaga sikap sopan santun dalam berbahasa, bertutur kata, dan bersikap. Ya, seperti itu. Jadi yakin teman-teman semuanya sudah besar dan bisa memahami hal ini. Oke, cukup dari Pak Teddy, ya, teman-teman semuanya. Materi yang dapat Pak Teddy sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan bab 2, akhir dari bab 2, yaitu poin B dan poin C. Kesimpulannya adalah ya namanya berinteraksi dengan media sosial, utamakan keselamatan kita. Caranya bagaimana? Hindari berita-berita bohong, hindari interaksi-interaksi yang kira-kira belum jelas, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk senantiasa minta bantuan orang tua kita, selalu tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan setiap urusan kita. Kita selalu dijaga dari hal-hal yang tidak baik, baik dalam aktivitas sehari-hari, bekerja, bersekolah, ataupun berinteraksi dengan dunia digital melalui internet. Itu saja yang dapat Pak Teddy sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Pak Teddy akan sedikit mereview materi bab 2 ini, dan juga mungkin tugas, ya teman-teman, kan tugas pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.